Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Idris, NPN 2023 10155, Manajemen kelas B. Baik, materi yang dibahas dalam video ini ada 7. 1. Definisi bahasa menurut Gloria Craft. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. 2. Fungsi bahasa. Berkaitan dengan fungsi bahasa, Craft mengatakan bahwa bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. 2. Alat komunikasi. 3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. 4. Alat mengadakan kontrol sosial. 3. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara bangsawan yang kompeten. Biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa yang mampu menyelesaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. 4. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 saat itu. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan oleh pedagang dari luar Nusantara. 5. Sumber bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua tepat pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang mana cikal bakalnya berasal dari bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistem yang sederhana. 6. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Serang bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku, bangsa, dan sebagai sarana komunikasi antara daerah dan antara budaya daerah. 7. Pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan atau perstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek dalam berbahasa, misalnya aspek meliputi situasi dan tempat, mitra, bicara, alat, status, atau penuturnya. Aspek-aspek tersebut disebut juga dengan istilah konteks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.